senjata. Jadi bisa kita bayangkan betapa seremnya kondisi pada malam hari itu. Dan itu sebabnya para murid juga lari ketika Yesus ditangkap. Tapi kontras sekali dengan para murid yang takut dan lari meninggalkan Yesus, meninggalkan Taman Getsemani. Kita melihat bahwa Yesus tidak takut. Dia justru berani menghadapi rombongan prajurit yang lengkap dengan senjata ini. Yohanes 18 ayat 4-6 mengatakan bahwa ketika para prajurit datang, maka Yesus yang menghadapi mereka, dan Yesus langsung bertanya, siapakah yang kamu cari? Dan ketika mereka berkata, kami mencari Yesus dari Nazaret, Yesus mengatakan, akulah dia. Jadi kita melihat bagaimana Yesus mengaku dirinya sebagai yang mereka cari. Lagi-lagi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau Yesus mau, Yesus ada banyak kesempatan untuk menghindari dari penangkapannya. Tapi Yesus sama sekali tidak lari. Yesus sama sekali tidak menghindari penangkapannya. Karena memang dia sudah ambil komitmen sebagai hasil doa dan hasil pergumulannya bahwa dia mau mengikuti kehendak Bapa. Dia mau meminum cawan yang sebenarnya sebagai manusia dia pengen supaya cawan ini lalu aja daripadanya tanpa dia harus meminumnya. Tapi setelah dia bergumul, dia memang akan meminum cawan itu, walaupun itu adalah sesuatu yang berat. Nah, inilah satu hal yang kita ingin renungkan bersama-sama. Kematian Yesus di kayu salib itu bukan karena Yesus kalah. Itu bukan karena Yesus tidak berdaya. Itu bukan karena Yesus tidak punya pilihan yang lain. Tetapi karena memang Yesus memilih untuk ditangkap, Yesus memilih untuk disiksa, Yesus memilih untuk mati di kayu salib. Karena Yesus memilih untuk meminum cawan yang disediakan Bapa bagi dia. Karena Yesus memilih untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Nah, mari kita merayakan Paskah tahun ini dengan kita menyadari akan hal ini. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari hal ini, kita akan semakin menyadari betapa kita sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Betapa kita sebenarnya itu harusnya sangat-sangat bersyukur karena Tuhan mau repot-repot melakukan hal ini buat kita. Kita seharusnya benar-benar memuji Tuhan karena sebenarnya yang Tuhan lakukan bukan sesuatu yang mudah untuk dia kerjakan. Ini adalah juga sesuatu yang sulit. Karena dia sebagai Allah yang memang maha kuasa, tetapi dia juga sebagai Allah yang menjadi manusia yang sama dengan kita. Manusia yang bisa menderita, manusia yang bisa sakit, manusia yang bisa takut. Tapi dia tetap mau melakukannya juga. Satu kerelaan yang luar biasa dari Yesus. Untuk mau memberi diri ditangkap, memberi diri disalib, memberi diri disiksa. Untuk mengampuni dosa Bapak Ibu dan saudara dan saya. Jadi mari kita sungguh-sungguh dalam rangkaian kegiatan Paskah tahun ini, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita sungguh memuji Tuhan. Benar-benar dari dalam hati kita, bukan hanya sebagai sekedar rutinitas kita merayakan Paskah, tapi benar-benar karena kita sadar kita sudah ditebus, dan cara penebusan yang Tuhan kerjakan itu benar-benar luar biasa. Dan kalau ada di antara kita, izinkan saya mengulangi apa yang sudah saya khotbahkan waktu Natal. Saya berkali-kali mengatakan, koreksi diri, evaluasi diri. Sudahkah kita memasukkan Yesus ke dalam hati kita? Sudahkah kita membuka hati kita dan mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita? Karena itulah respon yang terbaik yang bisa kita kerjakan atas karya terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita, walaupun kita mungkin lahir di keluarga Kristen, belum pernah membuka hati kita dan mempersilahkan Yesus untuk masuk sebagai, bukan hanya sebagai penolong, tetapi sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan kita, sebagai yang berkuasa untuk mengatur hidup kita, sebagai yang kita ikuti dan kita layani dalam hidup kita. Kalau kita belum pernah melakukan itu, mari kita merayakan Paskah tahun ini dengan kita membuka hati kita mengundang Dia masuk. Katakan, ya Tuhan, saya orang berdosa.
Engkau sudah mengerjakan karya keselamatan buat saya. Masuklah dalam hati saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau kita belum pernah menaikkan doa yang seperti ini, mari kita naikkan doa seperti ini. Dan kita undang Yesus masuk ke dalam hati kita. Sehingga karya yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib ini benar-benar bukan hanya sebagai sesuatu yang ada dekat dengan kita, tapi sesuatu yang memang ada di dalam hati kita, masuk di dalam hidup kita. Berikutnya kita mau lanjut ke poin yang kedua. Satu poin yang memang tidak terlalu ditampilkan di dalam film Passion of the Christ, tetapi sebenarnya sangat jelas sekali dituliskan di dalam Yohanes 18 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Di ayat 7 Tuhan Yesus bertanya lagi kepada para penjaga dan para prajurit yang datang kepada-Nya, siapa yang kamu cari? Lalu mereka menjawab lagi, kami mencari Yesus dari Nazaret. Lalu teman Yesus berkata, jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Mereka di sini maksudnya para murid. Jadi di sini Tuhan Yesus mengingatkan para prajurit yang datang bahwa mereka tujuan datang ke Taman Getsemani adalah untuk menangkap Yesus. Jadi tidak ada kaitannya dengan para murid Yesus. Walaupun para murid bersama dengan Yesus, tetapi mereka tidak perlu ditangkap. Yang perlu ditangkap hanyalah Yesus saja. Nah, inilah yang Yesus lakukan ketika dia sedang ditangkap oleh para prajurit dan penjaga mereka. Dengan kata lain, ini adalah tindakan Yesus melindungi para murid. Ini adalah apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus juga di Yohanes 17 ayat 12, yaitu aku telah menjaga mereka sehingga dari semua yang Tuhan berikan, yang Engkau berikan kepadaku, tidak ada seorang pun yang binasa. Kita melihat sedemikian agungnya Yesus. Sebagai manusia, dia takut. Sebagai manusia, dia sebenarnya sangat kecewa dan sangat marah kepada Yudas yang mengkhianati dia. Tapi dalam kondisi yang seperti itu sekalipun, Yesus tidak menjadi egois. Yesus tidak hanya memikirkan masalahnya sendiri saja, tetapi dia ketika dia sedang berada di dalam masalah, berada dalam kesulitan, berada di ambang penderitaan yang luar biasa besarnya, dia masih memikirkan para murid. Dia memikirkan bagaimana supaya para murid tidak celaka. Dia menjaga para murid. Dia melindungi para murid. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan bagian ini juga baik-baik. Kalau Yesus yang saat itu sedang menjadi sama dengan manusia, memiliki keagungan yang luar biasa seperti ini, betapa terlebih lagi sekarang Yesus sebagai yang sudah bangkit dari orang mati dan naik ke surga, bertahta di surga sebagai Raja yang perkasa, Raja yang mulia. Kalau dia sebagai manusia, dia begitu memikirkan para murid dan begitu menjaga dan melindungi para murid, betapa sekarang Yesus sebagai Raja di atas segala raja yang ada di surga, dia juga begitu memikirkan kita, dia juga begitu melindungi kita, dia juga begitu memperhatikan kita. Kalau kita naik kereta atau kita naik bus, kita sering melihat suatu pemandangan ketika ada anak kecil dan seorang ibu yang naik. Lalu di bus atau di kereta itu hanya ada satu kursi yang kosong. Apa yang dilakukan oleh si ibu? Si ibu itu akan menyuruh anaknya yang duduk dan kemudian dia tetap berdiri. Walaupun mungkin si ibu itu sebenarnya juga sudah capek, walaupun sebenarnya juga ada banyak bawaannya, tapi yang disuruh duduk biasanya adalah anaknya. Jarang saya melihat ada ibu yang dianya duduk terus anaknya suruh berdiri. Kenapa? Karena ibu mengasihi anaknya. Karena si ibu melindungi anaknya. Karena si ibu ingin supaya anaknya selalu mendapatkan yang terbaik. Dan itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Itulah yang Tuhan lakukan buat kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita memiliki Tuhan yang seperti itu. Kita bahkan memiliki Tuhan yang jauh lebih mengasihi kita daripada ibu mengasihi
anaknya. Kita memiliki Tuhan yang akan menepati apa yang dikatakannya. Tuhan yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama, tetap setia, dan tetap menjaga dan memelihara kita. Mari, di masa Paskah ini kita sungguh-sungguh juga semakin percaya, semakin mempercayakan hidup kita untuk dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dan mari kita juga meneladani Tuhan Yesus. Teladan yang luar biasa indah sekali. Ketika di dalam pergumulan, ketika di dalam permasalahan, seringkali kita menjadi hanya berpikirkan tentang pergumulan dan permasalahan kita. Dan sebenarnya semakin kita memikirkan permasalahan kita, maka permasalahan itu akan semakin terlihat makin besar, terlihat makin berat untuk kita tanggung. Maka sebenarnya sangat perlu sekali kita seperti Yesus. Walaupun kita lagi dalam permasalahan pergumulan, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Pikirkan juga orang lain. Pikirkan juga keluarga kita. Pikirkan juga gereja kita. Pikirkan juga tempat kerja kita. Maka dengan seperti itu, masalah yang sedang kita hadapi itu tidak akan semakin terlihat besar. Tapi justru malah Tuhan biasanya akan memberikan kepada kita jalan, memberikan kepada kita hikmat, supaya masalah orang lain pun bisa kita bantu, kita bisa selesaikan, dan bahkan masalah kita sendiri pun bisa terselesaikan. Sehingga kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang dengan lebih efektif lagi. Terakhir, di ayat 10 kita melihat Simon Petrus yang gagah berani. Simon Petrus yang walaupun dia adalah seorang nelayan, tetapi dengan pedang yang dia pakai, dia berusaha untuk menyerang orang-orang yang mau menangkap Yesus. Satu tindakan yang gagah berani, satu tindakan yang membela sang guru. Tapi heran, ternyata Yesus tidak berkenan dengan apa yang Petrus lakukan. Yesus malah menegur Petrus. Yesus malah menyembuhkan telinga orang yang berhasil dilukai oleh Petrus. Yesus malah berkata, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saya rindu kita memperhatikan kalimat terakhir di ayat 11 ini. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Inilah alasannya kenapa Yesus melarang Petrus menggunakan pedang. Inilah alasannya kenapa Yesus memarahi Petrus yang sebenarnya sedang membela Yesus. Karena apa? Karena apa yang dilakukan Petrus itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Apa yang dilakukan Petrus itu membuat Yesus bisa menjadi tidak melakukan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Jadi kita lihat di sini. Yesus mengutamakan melakukan kehendak Allah